presentasi macet-macet gak lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Yulianti, NIM 307190021. Di sini saya mau membahas dalam mata kuliah promosi kesehatan dengan judul tanda bahaya kehamilan. Untuk tanda bahaya kehamilan sendiri, ada banyak ibu hamil yang tidak merasakan tanda bahaya kehamilan. Nah, ada beberapa tanda bahaya kehamilan bisa saya jelaskan. Yang pertama adalah pendarahan dari vagina, yang merupakan pendarahan dikatakan normal jika hanya sebatas bercak darah. Namun, jika volume darah yang keluar cukup banyak dan disertai adanya gumpalan jaringan, kondisi tersebut bisa menjadi tanda bahwa ibu hamil mengalami keguguran, kehamilan ektopik, atau kehamilan anggur. Pendarahan tersebut perlu diwaspadai, terutama jika disertai nyeri dan kram perut. Yang kedua, ada kontraksi sebelum waktu bersalin. Dalam kontraksi ini ada beberapa macam kontraksi yang dimana kontraksi yang pertama adalah kontraksi ringan normal yang dialami ibu hamil pada trimester kedua atau ketiga, terutama saat ibu hamil merasa lelah atau kekurangan cairan. Kontraksi akan semakin sering terjadi saat hari perkiraan lahir semakin dekat. Tetapi, apabila kontraksi bisa menjadi tanda bahaya kehamilan, apabila disertai dengan pendarahan atau keluar cairan dari vagina, ketuban pecah dini dirasakan semakin kuat dan terjadi sebelum perkiraan waktu kelahiran bayi. Hal tersebut kemungkinan menandakan ibu hamil akan melahirkan secara prematur. Jika ibu mengalami gejala-gejala tersebut, segeralah pergi ke rumah sakit terdekat agar penanganan darurat segera dilakukan. Yang ketiga adalah mual muntah. Dalam mual muntah ini yang wajar dialami oleh ibu hamil khususnya pada trimester pertama kehamilan. Namun, jika mual muntah terjadi secara berlebihan, dapat terjadi dehidrasi, kekurangan elektrolit, kekurangan gizi, dan penurunan berat badan. Kondisi ini juga biasa disebut hiperemesis gravidarum atau mual muntah yang berlebihan dan harus segera ditangani oleh dokter. Yang keempat adalah janin kurang aktif bergerak. Janin kurang aktif bergerak bisa menjadi tanda bahwa dia sedang tidur atau ibu hamil tidak menyadari gerakannya. Namun, janin yang kurang aktif atau bahkan berhenti bergerak dan tidak kembali aktif seperti biasanya juga menjadi tanda dia kekurangan nutrisi atau oksigen. Jika gerakan janin kurang dari 10 kali dalam jangka waktu 2 jam, sebaiknya segera melakukan konsultasi ke dokter kandungan. Yang kelima adalah sakit saat buang air kecil. Jika sampai muncul rasa sakit atau nyeri buang air kecil, bisa jadi ibu hamil menderita infeksi saluran kemih, vaginosis bakterialis, chlamydia, endometriosis, herpes genital, gonore, atau trichomoniasis. Yang keenam adalah sakit kepala, bengkak-bengkak, dan gangguan penglihatan. Sakit kepala normal terjadi saat hamil karena tubuh mengalami lonjakan hormon dan darah, sementara nyeri perut muncul akibat rahim yang terus bertambah besar serta peregangan ligamen dan otot panggul dan sekitar rahim. Akan tetapi, jika gejala-gejala tersebut disertai oleh gangguan penglihatan, bengkak-bengkak, tekanan darah tinggi, dan kencing berbusa, atau banyak protein urin, ibu hamil perlu hati-hati karena bisa saja hal tersebut menandakan preeklamsia. Yang ketujuh adalah demam. Demam saat ibu hamil adalah satu keluhan yang harus selalu diwaspadai oleh ibu hamil. Hal ini bisa karena hamil bisa disebabkan oleh infeksi. Infeksi saat hamil bisa terjadi akibat banyak penyakit, misalnya infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernapasan, demam tifoid, hingga infeksi pada ketuban. Apapun penyebabnya, demam yang dialami ibu hamil adalah kondisi yang perlu segera diperiksakan dan diobati oleh dokter. Jika tidak diobati, demam ini bisa berbahaya bagi kesehatan ibu dan janin dalam kandungan. Intinya saat kehamilan bisa membuat tubuh ibu hamil lebih rentan terhadap banyak penyakit. Jika ibu hamil mengalami salah satu tanda bahaya yang saya sebutkan, bisa segera periksa ke dokter agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih.